Congratulations, mungkin kita sudah bisa melihat Presiden kita, Pak Prabowo, sudah mengatakan bahwa DPR berjanji akan membahas rancangan undang-undang mengenai perampasan aset. DPR juga berjanji akan mencabut banyak kebijakan mereka mengenai tunjangan-tunjangan yang sangat fantastis. Sejauh mana kita bisa fanatik? Sejauh mana kita bisa berekspektasi? Jangan sampai ketika kita nanti sudah tidak melihat apa yang dijanjikan ini, akan terulang lagi hal yang sama. Kita diperhadapkan dan diperlihatkan dengan luka borok ya yang ada di wajah bangsa kita yang sebenarnya kita kasihi. Beberapa minggu ke belakang kita melihat ya ada sosok pemimpin kita yang sebenarnya kita kasihi dan kita dukung, bahkan kita pilih untuk menjadi wakil ya bagi rakyat Indonesia. Tetapi sangat disayangkan ketika kita melihat bagaimana buah yang dihasilkan adalah yang tidak kita harapkan. Bentuk-bentuk seperti melakukan aksi joget atau melakukan perkataan pernyataan yang mendiskreditkan atau mengecilkan rakyat Indonesia itu bukanlah satu hal yang diharapkan bagi kita semua. Tentu kekecewaan itu ada, tentu kemarahan itu ada. Tetapi kita juga diberikan pilihan untuk bagaimana kita merespon. Pilihan yang sudah diambil adalah pilihan yang sudah terjadi. Ternyata pilihan itu adalah pilihan untuk melakukan unjuk rasa ataupun demo. Tetapi demo itu kemudian mengarah kepada demo yang anarkis, vandalis, bahkan tidak sedikit juga yang mengarah kepada penganiayaan, menimbulkan korban jiwa bahkan. Baik dari sisi pemerintah, baik juga dari sisi masyarakat. Dari hati saya yang terdalam, pertama-tama saya mengucapkan belasungkawa untuk korban-korban yang sudah berjatuhan. Berita-berita yang hadir dari netizen, kita bisa melihat bagaimana ditemukannya intel-intel di lapangan. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, ada yang dituduh, yang dianggap sebagai intel. Ya. Tetapi kemudian ketika faktanya di lapangan, dia bukanlah intel ya. Ternyata dia adalah seorang pengemudi ojek online. Tetapi sayangnya dia sudah lebih dulu dianiaya. Dari hasil unjuk rasa yang berujung anarkis. Sebaliknya dari pihak seberang mengatakan bahwa demo ini adalah bagian daripada upaya pelengseran pemimpin saat. Yang mana yang harus kita percayai? Atau bagian mana yang harus kita ambil? Apakah dari sisi pemerintah atau dari sisi masyarakat? Kalau kita mungkin saat ini ada di posisi pemerintah, mungkin kita akan melihat dari kacamata pemerintah. Kalau kita saat ini ada di posisi masyarakat, rakyat biasa, atau bahkan mungkin rakyat yang selama ini sudah merasa hidupnya tidak diperhatikan atau tertindas, mungkin kita akan mengambil kesimpulan dan melihat dari kacamata masyarakat. Tetapi mari kita coba melihat dari titik temunya. Luka atau borok yang saya tadi sudah katakan, borok yang sudah ada sejak dulu kala itu kemudian saat ini terbuka kembali. Borok itu digaruk dengan adanya kejadian-kejadian yang kemarin. Oke, mungkin kalau kita runut, maka borok ini terjadi awalnya karena adanya sikap yang kurang etis dari sisi pemerintah, teladan kita. Tetapi kemudian, borok itu tidak langsung disembuhkan, tidak langsung dipulihkan. Namun yang sangat disayangkan, borok ini, luka ini, semakin diperparah, dibiarkan terbuka ketika adanya aksi unjuk rasa besar-besaran yang menghasilkan anarkisme, vandalisme, bahkan berujung kepada penganiayaan, bahkan korban jiwa yang berjatuhan. Dan jika luka ini dibiarkan, maka tentu akan terjadi yang namanya infeksi. Luka yang semakin parah dan bahkan akan mempengaruhi bagian anggota tubuh yang lainnya. Bukankah sebenarnya hal ini sudah terjadi sejak dulu kala? Baik rezim Soekarno, Soeharto, Habibie,
Gus Dur, sampai dengan rezim Prabowo saat ini. Tanpa kita mendiskreditkan, mengecilkan satu sama lain, bukan. Tetapi ini adalah luka yang sudah ada. Hanya tinggal bagaimana kita merawat luka ini, menutup luka ini, dan jangan dibuka lagi. Itu intinya. Kenyataannya, kita sebagai masyarakat sangat sedih, saya harus katakan ini. Karena kita pun ada di titik untuk berkontribusi secara tidak sadar untuk membuat luka itu semakin terbuka. Dan mungkin itu berpotensi untuk menginfeksi bagian tubuh yang lain. Ketika unjuk rasa itu dibiarkan berlanjut, yang berakibat vandalis, perusakan, bahkan korban jiwa. Apalagi ketika digiring dengan opini-opini yang nuansanya ingin dibawa ke politik. Kepentingan egosentris tertentu. Akhirnya netizen bisa membuka mata. Ternyata perusakan-perusakan yang terjadi di fasilitas-fasilitas umum, katanya itu adalah oknum. Itu adalah bukan bagian daripada mahasiswa yang berunjuk rasa. Itu bukan agenda mereka. Tetapi apakah aksi penjarahan, perusakan fasilitas umum, itu bisa terjadi kalau aksi demonstrasi ini berlangsung dengan damai, dengan baik, tanpa diikuti dengan pelemparan-pelemparan, ya, dengan pembakaran-pembakaran. Apalagi kalau kita lihat faktanya, penjarahan yang terjadi langsung kepada pemimpin kita yang sekarang sudah dinonaktifkan. Apakah sebenarnya kita lah yang selama ini menjadi alat negara untuk menghakimi, untuk merenovasi fasilitas-fasilitas umum? Namun inilah wajah daripada NKRI. Negara yang katanya menganut sistem demokrasi. Namun ada juga tidak sedikit yang mengatakan bahwa sebenarnya negara kita tidak siap untuk melakukan demokrasi. Tetapi tidak sedikit juga yang mengatakan, atau mungkin hampir semua yang mengatakan bahwa negara kita bukanlah negara yang menganut hukum Islam. Bahkan mereka tidak mau negara kita menjadi negara yang dipimpin dengan sistem hukum Islam. Jadi sebenarnya negara kita ini adalah negara yang bagaimana? Kalau kita mau terus membiarkan borok ini berlanjut, borok ini dibuka dan tidak dipulihkan. Dan itu mungkin akan menjadi bahan dan juga pertimbangan bangsa-bangsa lain ketika mereka melihat apa yang terjadi di negara kita. Karena itu izinkan Naro untuk memberikan beberapa masukan yang bisa diambil daripada peristiwa yang sudah terjadi. Sekali lagi, ini adalah titik temu yang coba saya simpulkan, yang coba saya sampaikan. Nah, yang pertama adalah dari kacamata masyarakat. Kita harus mensupport pemerintah kita. Kita harus mendukung karena mereka adalah perwakilan kita. Mereka dipilih oleh kita. Tetapi janganlah kita menjadi masyarakat yang fanatik terhadap mereka. Masyarakat yang benar-benar tutup mata dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri mereka. Kita tidak bisa fanatik kepada pemimpin kita. Kenapa? Karena bahkan pemimpin kita sekalipun, mereka sekalipun tidak minta kita fanatik kepada mereka. Sebab apa? Sebab mereka sadar bahwa mereka bukanlah manusia sempurna. Mereka hanya manusia biasa yang tidak bisa menjamin kebutuhan dunia, ya, para rakyatnya. Sehingga mereka tidak berani terang-terangan pasti untuk mengatakan supaya rakyat Indonesia itu fanatik kepada mereka. Supaya rakyat Indonesia fanatik kepada saya sebagai pemimpin. Tidak akan berani. Sehingga kita pun sebenarnya tidak bisa fanatis kepada salah satu pemimpin. Nah, kebanyakan kasus-kasus yang sebelumnya, ya, kenapa sampai berunjuk rasa? Ya, begitu banyak, bahkan sampai ada perusakan-perusakan. Karena mereka melihat kekecewaan, ya, kepada sosok pemimpin yang mereka pilih, yang mereka ekspektasikan, mereka anggap pemimpin ini akan memenuhi semua kebutuhan mereka, kebutuhan kita. Sehingga ketika ada satu dua hal yang ternyata tidak sesuai ekspektasi kita, ya,
kita menjadi kecewa dan kita lampiaskan itu dalam unjuk rasa yang disampaikan dengan cara-cara yang berujung tidak benar. Kita luapkan emosi kita di sana. Karena ekspektasi kita di awal itu adalah ekspektasi yang fanatis kepada mereka, kepada pemimpin ini. Ya apalagi kalau kita lihat, bukan saya mengungkit-ungkit ya, presiden kita terpilih dengan jumlah suara yang sangat unggul dibanding yang lainnya. Artinya, banyak orang yang fanatis, yang punya ekspektasi banyak kepada pemimpin kita saat ini. Bahkan di dalam anggota-anggota yang lain, juga ada yang unggulnya banyak. Ya, apalagi dengan latar belakang mereka sebagai misalkan influencer, sebagai artis, tentu punya penggemar yang fanatis. Ya, itu satu. Sebenarnya ini sudah disinggung oleh tokoh bernama Yesus Kristus ya, dari agama Kristen. Yang diimani sebagai Tuhan Yesus. Dia mengatakan dalam Matius 19 ayat 29, setiap orang yang meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya, orang tuanya, pasangannya, anak-anaknya, dan ladangnya, karena mengikut aku, dia akan mendapatkan 100 kali lipat, dan dia juga akan menerima hidup yang kekal. Nah, hanya Yesus Kristuslah, hanya Tuhan Yesuslah yang berani mengatakan seperti ini. Hanya Yesuslah satu-satunya manusia saat itu yang berani mengatakan seperti ini. Barang siapa yang meninggalkan segala hartanya di dunia ini, karena dia mengikut aku, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Artinya dia akan mendapatkan 100 kali lipat itu bukan dalam bentuk harta, tetapi dalam bentuk kedamaian, sukacita, rasa kekeluargaan secara rohani, bukan duniawi. Tadi saya sudah katakan, di dunia ini tidak ada satupun pemimpin yang berani mengatakan, kalian harus fanatik kepada saya. Karena harus berikan semua yang kalian punya untuk mendukung saya. Kenapa? Karena dia tahu, dia sadar bahwa dia tidak bisa memenuhi kebutuhan duniawi semua rakyatnya, semua umatnya. Tetapi Yesus berani mengatakan itu. Karena dia taruh kekuasaannya bukan pada harta dunia, tapi kepada harta rohani, yaitu hidup yang kekal di surga. Dia menjanjikan itu. Nah yang kedua, karena kita tidak bisa fanatis kepada pemimpin kita, kepada mereka ini, maka hanya kitalah, selain Tuhan ya, hanya kita sendirilah yang penting. Bukan saya mengatakan mereka tidak penting, orang lain tidak penting, enggak. Tetapi hal pertama yang penting adalah, selain Tuhan, adalah kita sendiri. Kita ini sangat penting, setiap kita. Jangan ada yang menganggap kita ini adalah orang yang tidak punya pendidikan yang tinggi, seperti para pemimpin kita. Tidak punya pengalaman. Ya. Hanya lulusan SD, SMP, SMA. Aduh, kerjaan saya juga hanya serabutan. Enggak. Kita punya potensi. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang punya potensi. Ya. Jadi sangat disayangkan kalau kita tidak gunakan potensi itu. Atau kita gunakan potensi itu dengan cara yang salah. Padahal dia punya potensi yang bagus. Dia masih muda. Dia bisa berkembang. Dia bisa gunakan potensinya untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi. Mungkin 10 tahun, 5 tahun ke depan dia akan menjadi pemimpin yang hebat bagi bangsa ini. Siapa yang tahu? Ya kan? Tapi sayang kalau ternyata saat ini dia sudah gugur, dia sudah menyerahkan nyawanya hanya karena salah bertindak. Saya tidak mendiskreditkan seseorang, tidak. Saya lebih menghargai orang-orang yang mengatakan, lebih baik aku akan berjuang di negeri orang lain untuk sementara waktu. Setelah itu mungkin aku akan kembali pulang. Ya. Entah mungkin dia akan berkontribusi untuk negaranya, atau mungkin dia akan pulang ketika negara ini akan menjadi jauh lebih baik. Negara kita sangat membutuhkan kita. Bangsa ini, pemerintah ini, sangat membutuhkan kita. That's why pajak menjadi isu yang paling besar. Karena di sanalah ada pertemuan, ada kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Antara yang memberi dan juga yang diberi. Antara yang memberi dan yang mengelola. Congratulations. Mungkin kita sudah bisa melihat Presiden kita, Pak Prabowo, sudah mengatakan bahwa DPR berjanji akan membahas rancangan undang-undang mengenai perampasan aset. DPR juga berjanji akan
mencabut banyak kebijakan mereka mengenai tunjangan-tunjangan yang sangat fantastis, ya, yang sangat mewah jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi rakyat Indonesia saat ini. Apakah kita bisa fanatik dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin kita ini? Sejauh mana kita bisa fanatik? Sejauh mana kita bisa berekspektasi? Jangan sampai ketika kita nanti sudah tidak melihat apa yang dijanjikan ini, akan terulang lagi hal yang sama. Marilah kita menyalurkan unjuk rasa kita, demo kita, suara kita dengan cara yang lebih bijak. Sayangilah jiwamu, sayangilah rohmu, sayangilah tubuhmu. Gunakan itu sebaik-baiknya dalam hal kalian masing-masing di tempat kerja kalian, di tempat kalian berkreasi, daripada itu digunakan untuk menghancurkan, ya, menghancurkan fasilitas-fasilitas yang sudah ada, yang sebenarnya itu juga digunakan oleh kita sendiri nantinya. FYI, ya, for your information. Sangat disayangkan kan, di Jawa Barat misalkan, banyak anak-anak muda yang ditangkap karena aksi kerusuhan saat demo kemarin. Bahkan pelaku-pelaku penjarahan, ya, itu sudah juga ditangkap, ditahan loh ya. Sehingga saya sarankan untuk kalian yang mungkin masih menyimpan harta-harta jarahan, sudahlah, ya, serahkan diri, serahkan hartanya, bertobat. Itu akan memperingan kalian. Dan fokus kepada diri kalian. Apa yang bisa saya kasih? Yang bisa saya kasih supaya bangsa ini semakin baik. Ya, dibanding kita melakukan aksi-aksi yang tidak benar. Demo itu bagus, unjuk rasa itu baik, kritik itu bagus, diperlukan, tetapi sampaikan dengan cara-cara yang baik, yang benar. Ya. Toh umur mereka yang ada di sana juga tidak akan lama lagi. Kita yang masih muda ini, saya yakin, punya potensi untuk menggantikan mereka. Kalau kita saat ini berjuang dengan cara yang benar. Dan kita mungkin akan memberikan terobosan-terobosan baru nanti yang bisa mengubah wajah NKRI ini. Marilah kita terus mengupayakan adanya perdamaian dan juga toleransi di wajah NKRI ini. Terima kasih. Tuhan Allah memberkati bangsa dan negara kita.